Jadi kalau ada yang berdalih tidur kita, lo ngapain tidur? Kan gua ibadah. Tilawah lagi pakai tadi. Jangan. Justru berletih-letihnya kita, bercapek-capeknya kita, ibadah di Ramadan, itulah yang harus kita upayakan, Pak, Bu. Kalau kita buka sejarah pada masa ulama-ulama terdahulu, ya, tapi nggak bisa kita contohkan ikutkan plak juga enggak, karena levelnya beda. Kalau ulama-ulama terdahulu Ramadan tiba itu fokus banyak ibadahnya, berinteraksi dengan Al-Quran itu luar biasa. Nah, ini nanti ada itemnya nanti. Tapi setidaknya dengan kita memperbanyak letih kita, capeknya kita siang hari ini paket, Pak, ya, paket. Ini jangan sampai gagal paham. Orang kalau udah namanya Ramadan itu mindsetnya itu pokoknya siang saja, malamnya enggak. Justru salah. Kata Nabi dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, barang siapa yang puasa, berarti siang ya, enggak ada puasa malam. Yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan di siang harinya imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan segala dosanya yang terdahulu bahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, la haula wa la quwwata illa billah. Wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah, pada bulan yang penuh dengan berkah ini, hingga detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Wabil khusus nikmat betapa nyamannya kita sampai detik ini menjalankan amal ibadah puasa Ramadan dan rangkaiannya, yang mudah-mudahan mujahadah kita di Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh kita menjadi wasilah takdir Allah kita dapatkan usainya Ramadan ini. Allah sematkan kepada kita minal muttaqin, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa mari kita tujukan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Itu pula insyaallah yang akan menjadi jaminan syafaat yang akan kita dapatkan nanti di yaumil akhir. Jemaah zuhur, kaum muslimin, para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita masuk di hari keberapa, Pak? 9 ya. Ada yang 10. Insyaallah 2 itu, kalau enggak 9, 10. Jangan bilang ada yang udah 14 itu ya. Di 10 Ramadan yang pertama ini, mudah-mudahan sih ini bukan terlambat tema kita. Ya, lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Setidaknya ini akan memberikan reminder bagi kita untuk di sisa Ramadan sampai akhir nanti jangan sampai momentum Ramadan yang kan kita sama Rasulullah di 2 bulan sebelum Ramadan ini kan sudah dianjurkan Rasulullah dengan doanya apa, Pak? 2 bulan sebelum Ramadan dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Disadari, dan harus benar-benar kita sadari bahwasanya doa kita di 2 bulan sebelumnya itu sudah diijabah hingga detik ini gitu Pak. 2 bulan kita berharap di bulan Rajab dan Syaban supaya kita mendapat keberkahan dan banyak kenikmatan di bulan Ramadan ini. Namun jangan sampai menjadi banyak hal yang kita sia-siakan Pak. Ya. Banyak hal yang justru Allah berikan kesempatan, momentum di Ramadan itu yang banyak sekali kita sia-siakan. Malah tidak sedikit ada di kalangan kita, mudah-mudahan sih bukan jemaah kita di sini, jemaah yang di sono yang saya maksud, mengambil dalih sesuatu yang menjadi kebiasaan dan munculnya ketika hanya Ramadan saja. Bahkan saya selalu mendapat pertanyaan seperti itu, tapi di jelang 10 Ramadan pertama ini udah, mudah-mudahan sih udah nggak lagi gitu ya, saya menemukan pertanyaan itu lagi. Pertanyaannya gini, yang umum lah, Ustaz, kalau ketika orang yang puasa Ramadan tidurnya itu ada nilai ibadahnya enggak? Kan gitu ya. Sampai ada yang berdalih, ini kalau yang saya biasa kasih contoh, kita ini kan kita kantornya di rata-rata di atas ya. Ini basement. Ya, bahkan pakai secara bahasa, pakai istilah tilawah lagi gitu. Di lantai atas kita mau ke bawah, ditanya lu mau ngapain, gua mau tilawah. Nggak taunya tilawah itu masih singkatan tidur di lantai bawah. Di sini mah nggak kayak begitu, saya yakin. Tapi dalihnya kebanyakan orang yang kalau pas tidur momen di siang hari, apalagi sekarang lagi panas nih. Nah, masjid kita ini adem lagi gitu kan. Momen banget tuh bisa tidur cari tempat yang enak gitu ya. Dengan dalih ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah ada yang mengatakan atau menemukan atau ada yang share di medsos kita, di WhatsApp kita, yang seperti itu, kurang lebih redaksinya orang yang tidur, orang yang berpuasa tidur pada siang harinya adalah ibadah. Sekali lagi saya tegaskan, itu sangat-sangat kategori hadis doif saja nggak masuk Pak. Kategori hadis lemah saja nggak masuk. Itu terkategorikan hadis yang tertolak, maudhu. Jadi kalau ada yang berdalih tidur kita, lo ngapain tidur? Kan gua ibadah. Tilawah lagi pakai tadi. Jangan. Justru berletih-letihnya kita, bercapek-capeknya kita, ibadah di Ramadan, itulah yang harus kita upayakan Pak, Bu. Kalau kita buka sejarah pada masa ulama-ulama terdahulu, ya, tapi nggak bisa kita contohkan apa ikutkan plak juga enggak, karena levelnya beda. Kalau ulama-ulama terdahulu Ramadan tiba itu fokus banyak ibadahnya, berinteraksi dengan Al-Quran itu luar biasa. Nah ini nanti ada itemnya nanti. Tapi setidaknya dengan kita memperbanyak letih kita, capeknya kita siang hari ini paket Pak ya, paket. Ini jangan sampai gagal paham. Orang kalau udah namanya Ramadan itu mindsetnya itu pokoknya siang saja, malamnya enggak. Justru salah. Kata Nabi dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, barang siapa yang puasa, berarti siang ya, enggak ada puasa malam. Yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan di siang harinya imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan segala dosanya yang terdahulu bahkan. Kemudian malamnya gimana? Ada satu hadis lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang mendirikan, yang qiyamul lailnya dihidupkan pada bulan Ramadan ini, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi malamnya pun itu harus kita hidupkan, Pak. Ini momentum. Karena ketika Ramadan tiba, itu berlipat ganda pahala yang amat sangat banyak. Letih kita juga capek ngitungnya, Pak. Tapi buat apa kita hitung? Kita serahkan aja, ridho aja, ikhlas saja, lillah. Kalau itu derajat level rasa itu yang kita tanamkan dalam berletih-letihnya kita Ramadan ini, Masya Allah, Pak. Itu lahirnya atau keluar Ramadan, nanti selesainya Ramadan itu seperti bayi yang baru lahir, kata Rasul. Mau nggak, Pak, dapat predikat seperti itu? Harus, Pak. Jadi jangan lagi kita, ini bukan saya menyindir ya, kalau tidur, aduh, apalagi pas pada zuhur begini. Apalagi kan katanya setan dibelenggu. Pak, setan dibelenggu itu memang setan dibelenggu dalam hadis disebutkan. Tapi kalau pas lagi ngaji dia ngantuk, itu lagi kemasukan setan, Pak. Jadi bukan setannya yang datang ke kita, setan itu kayak ngasih virus, Pak. Jadi masih ada, belum kalau istilah komputer apa itu? Belum dibersihkan, belum didefrag gitu ya. Dan itu masih melekat ke kita. Jadi cirinya, kalau ada syiar, kalau ada sesuatu yang bernilai ajaran, tuntunan, bimbingan Islam, bimbingan agama, lantas dia menolaknya, itu cirinya itu, Pak. Belenggu setan kebuka itu. Hati-hati, Pak. Ya, satu itu. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, itu salah besar. Jangan sampai kita berdalih seperti itu lagi. Yang kedua, nah ini, enggan atau berat sekali ketika Ramadan ini setiap hari ya, hitungannya tiap hari, Pak. Enggan, berat untuk membaca Al-Quran atau interaksi dengan Al-Quran. Jadi mengukurnya, apa bahasanya? Ya, mengukurnya lah atau membandingkannya mudahnya gini, Pak. Kita punya HP. Siapa di sini yang nggak punya HP? Nggak bakalan, Pak, ya. Pasti. 1000% kita punya HP. Kita bawa semua. Ada nggak dalam setiap hari kita itu kita off, nggak buka HP kita? Halo? Hampir sama sekali, nyaris enggak ya. Dan apakah HP itu yang kita punya itu nanti akan sama nemenin kita nanti ketika kita wafat di barzah kita? Jawabannya enggak, Pak. Nggak ada satu penjelasan, bahkan penjelasan ulama sekalipun, ya, apalagi hadis, apalagi Quran, apalagi ijma, kias penjelasannya itu nggak ada, Pak. HP kita itu untuk nanti bisa menemani kita di barzah. Nggak tahu kalau di Cina sana, tapi kan kita bukan agama itu. Artinya apa? Kalaulah HP nggak bisa menyelamatkan kita, tapi ternyata apa? Al-Quran bisa menyelamatkan kita, Pak. Pertanyaannya, sudahkah kita berkomitmen Ramadan ini, setidaknya Ramadan ini, Pak, kita bisa setiap hari itu berinteraksi, buka Al-Quran, baca Al-Quran, hanya baca saja, Pak. Hanya baca. Apalagi kalau istilah dalam Ramadan kita itu, kalau baca Quran itu kita sebut dengan istilah apa? Apa, Pak? Kalau baca Quran yang biasanya kita lakukan beramai-ramai itu, apa? Tadarrus. Ini juga perlu kita luruskan. Kalimat tadarrus itu dalam bahasa Arab, ya kan bahasa Arab itu, Pak. Tadarrus itu kita pakai, kita ambil literasinya itu dari bahasa Arab, Pak. Tadarrus. Cuman yang kita praktekkan sebenarnya itu bukan tadarrus. Yang kita praktekkan selama ini itu dalam, kalau diambil dari bahasa Arabnya itu tilawah, Pak, atau qiraah. Baca, artinya membaca. Tapi kalau tadarrus, kegiatan yang ada dalam kegiatan tadarrus itu orientasinya belajar, Pak. Belajar tahsin Quran, belajar makhrajnya seperti apa, belajar hukum tajwidnya seperti apa, sifatul hurufnya seperti apa.
Nah, itu kegiatan tadarus yang benar-benar dengan bahasa tadarus. Tapi kalau kita pakai apa? Hanya baca doang, Pak. Kalaupun mau jujur bahasanya dirubah, yuk kita tilawah berjamaah, nah gitu nggak apa-apa. Tapi kalau tadarus hanya baca saja tanpa ada penjelasan, tanpa ada bimbingan kaidah bacaan Al-Quran, itu menyalahi bahasa itu. Dan ini selama ini kita pakai seperti itu kan. Kembali lagi maknanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan ini usahakan jangan sampai malu sama Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat terhadap Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah teman setia kita, Pak. Bahkan nanti dalam satu riwayat itu ada ungkapan penjelasan makalah yang mengatakan ketika nanti nyawa kita sedang di ujung, artinya apa? Ketika nyawa kita berpisah dengan raga kita ini, ternyata Allah takdirkan nanti ada sosok yang sangat, ketika kita lihat dia itu sangat menyejukkan, Pak. Adem banget wajahnya. Dan sosok itu siapa? Dialah Al-Quran. Dan Al-Quran itu akan mewujudkan jati dirinya, eksistensinya, kalau kepada hambanya yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Kalau dalam hadis qudsi itu dikatakan begini, Pak. Mau nggak diakuin sama Allah legitimasinya? Di hadis qudsi dikatakan ada di kalangan manusia, di mana mereka itu adalah keluargaku, kata Allah. Allah ngakuin loh. Ada di kalangan manusia itu, dia itu keluargaku. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa keluarganya Allah itu? Jawabannya adalah Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran itu? Minimal paling tidak dia senantiasa gemar cinta membaca saja Al-Quran itu. Karena sunnahnya Rasulullah, Iqra'ul Quran. Hanya baca saja, Pak, bukan hafal. Mungkin kalau risalahnya, anjurannya harus menghafal. Waduh, berat, Pak. Berat. Saya punya anak, Allah takdirkan punya 3. Alhamdulillah satu proses lagi 13 juz menghafal. Mudah-mudahan setahun lagi targetnya bisa 30 juz. Mohon doanya, Pak. Amin. Saya bukan penghafal Al-Quran, tapi setidaknya tahu, pernah mempelajari tentang kaidah ilmu Al-Quran. Setidaknya menghafal siapa? Kalaupun tidak saya, anak saya. Buat apa? Setidaknya itulah yang akan menolong kita, menjadikan penolong kita di akhirat kelak. Minimal, Pak, setidaknya kita sendiri, Pak. Gimana caranya? Baca saja, Pak, baca. Pak, kalau prakteknya sehalaman saja, ada nggak yang 5 menit habis waktunya? Sehalaman saja, Pak. Nyampe 5 menit, Pak? Enggak, Pak. Kalau bacaannya itu dia lancar, hampir nyaris hitungannya menit, Pak. 1 menit, 2 menit, 1 halaman kelar dibaca. Tapi kalau HP, Pak, buka medsos kita, butuh cuma 5 menit. Enggak ya? Wow, 3 jam malah. Apa bisa menolong kita HP kita? Enggak, Pak. Syafaat itu kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka jangan bermalas-malas. Enggak usah kita ngikutkan Imam Syafi'i. Wow, Imam Syafi'i jauh, Pak. Levelnya jauh sama kita. Imam Syafi'i itu dalam catatan sejarahnya itu, dalam catatan ulama itu mengatakan bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan berapa kali, Pak? Berapa kali, Pak? Ada yang tahu? 60. Sebulan 60. Artinya apa? Sehari berapa? 2 kali khatam, Pak. Imam Syafi'i lah, kita mah jauh. Masih usia balita aja udah hafal Quran. Dan kita buru-buru, Pak. Jangan ngikutin Imam Syafi'i, nggak usah. Yang penting kita baca aja Al-Quran itu. Sehari selembar saja. Alhamdulillah selama Ramadan nanti 30 halaman kita kelar. Itu 1 juz lebih itu. 1 juz 10 halaman lah. Karena hitungan 1 juz itu 20 halaman. Ya.
Baca aja Pak, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Allah melihat keistiqomahan kita dalam ibadah. Dua itu Pak. Interaksi dengan Al-Quran jangan sampai tidak. Ini saya catat karena apa? Ini menjadi fenomena kita Pak ketika momen Ramadan. Selanjutnya, yang ketiga, kesalahan-kesalahan atau hal yang kita lalaikan dalam ketika Ramadan tiba itu. Nah Pak gini, siapa di antara kita yang kalau sholat tarawih pada Isya ini selesai sholat Isya, kemudian duduk nunggu Bilal memberikan isyarat untuk sholat tarawih, dia nggak sholat ba'diyah Isya. Ada yang begitu Pak? Insya Allah jemaah kita di sini enggak lah ya. Yakin saya insya Allah enggak. Mudah-mudahan mulai nanti malam enggak gitu dan seterusnya. Pak, Bu, sholat sunnah ba'diyah Isya itu kalau dibandingkan derajatnya dengan sholat tarawih, entah itu yang 8 rakaat, entah itu yang 20 rakaat, bahkan 30 rakaat sholat tarawih, tapi dia tidak sholat ba'diyah Isya, betapa ruginya Pak. Karena satu sholat ba'diyah Isya itu dibandingkan bahkan yang 30 rakaat tarawih itu masih lebih tinggi lagi derajatnya, keutamaannya dengan sholat ba'diyah Isya yang 2 rakaat saja. Sholat sunat rawatib. Makanya kalau bisa kita itu harus di kurikulum Ramadan ini kita mendawamkan 12 rakaat Pak. 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Jangan sampai lepas itu Pak. Apalagi kalau kita yang belum punya rumah. Ya. Karena dalam hadisnya orang yang menjalankan, mendawamkan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu akan dibangunkan bunyal bait, akan dibangunkan rumah nanti di surga. 12 rakaat itu sholat apa aja? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur tadi, ya, 4 rakaat itu 2 salam, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Ini nanti kita pada tausiyah boleh kita sempurnakan 2 rakaat ba'diyahnya, kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, dan terakhir 2 rakaat ba'da isya. 12 rakaat ini jangan sampai luput Pak, apalagi Ramadan. Di luar Ramadan aja dibangun satu rumah, kalau pas Ramadan biasa satu komplek Pak. Nah iya Pak, nilainya. Dan itu jangan sampai kita anggap lewat aja. Percuma kita 2 bulan tadi di awal saya katakan sebelum Ramadan ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lah kalau kita pengen nyampe bulan Ramadan tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita banyak yang hal kita sia-siakan. Betapa naudzubillah lah, naudzubillah min dzalik. Baik. Ini waktunya yang terbatas nih ya. Sampai jam 1 tadi ya. Sampai jam 1. Selanjutnya yang keempat, nah ini hal yang harus kita evaluasi, yang jangan sampai lagi momentum ini yang kita abaikan ya, kita sia-siakan. Apa itu Pak, Bu? Allah itu memberikan momentum diijabahnya doa itu, dan ini nggak ada hijab, nggak ada penghalang antara kita hambanya dengan Allah. Itu waktu kapan? Waktu iftar Pak. Waktu iftar. Iftar itu apa? Buka puasa. Yang selama ini fenomenanya yang terjadi kita, kalau pas buka puasa, waduh, benar-benar lah. Hadis Nabi sih memang mengatakan farhadani, ada 2 kegirangan, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, indal futur, ketika buka puasa, betapa girangnya. Kalau tahun lalu saya bilang orang yang halu dengan pas jelang buka puasa, itu ngelihat kecoa, berasa ngelihat korma, katanya begitu. Sakingnya gitu ya. Tapi pas beduk maghrib tiba, betapa bahagianya. Itu kata Allah dalam hadis Nabi juga disebutkan indal futur itu bahagia. Dan yang kedua, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa tidak indal liqa'i rabbih, ketika bertemu nanti kepada Allah. Karena Allah dalam diskusi dia katakan sawli wa ana ajza'u bih.
Puasa itu, ibadah puasa itu untukku, kata Allah. Dan akulah yang secara langsung akan memberikan balasannya kepada hambaku yang berpuasa. Masya Allah. Ya, jadi tata caranya gini, Pak. Di waktu iftar, buka puasa itu kan biasanya pas beduk maghrib, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus apa yang kita lakukan, Pak? Kita ngapain? Kita batalin, kan? Kita batalin, kita baca apa? Nah, Bismillah. Terus ada lagi? Ada yang Allahumma lakasumtu gitu ya. Wa bika amantu. Ada lagi yang zahabal dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Begitu ya. Terus setelah itu apa? Santap. Alhamdulillah bagi yang sudah tahu caranya istiqomahkan itu. Tapi kalau yang masih belum ngeh dia, tahu ngeh ya? Yang belum paham dia, justru doa yang kita baca yang zahabal dhama'u itu masih pembukaan, Pak. Itu masih muqaddimah doa. Atau ada yang mengamalkan dengan doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu masih pembukaan. Setelah selesai doa itu jangan langsung makan. Apa yang kita lakukan? Doa hajat kita setelah itu apa? Justru ketika iftar tadilah, setelah kita baca doa yang zahabal dhama'u atau Allahumma lakasumtu, selesai itu dan kemudian dengan bahasa kita berdoa kepada Allah, munajat kita kepada Allah, itulah doa saat timingnya Allah akan ijabah. Baru setelah itu santap hidangan buka puasa. Doa aja ada yang bilang, Ustaz doanya pakai merem, terserah. Apalagi pas waktu buka puasa bersama, pas lagi merem melek, habis lah gitu. Ya, nggak usah mikir hidangan buka puasanya, biarin habis. Tapi berkahnya doa, ijabahnya doa kita dapat, mungkin yang lain enggak, kan gitu. Ya, inilah kalau ibadah dengan ilmu, dengan ibadah yang nggak dengan ilmu, capek itu. Kan gitu aja bandingannya. Ya. Dan kemudian selanjutnya, nah ini poin yang kelima ya. Baik, poin yang kelima ini menjadi sia-sia. Ini fenomenanya nanti ketika jelang Idul Fitri, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan sampai kita berharap Ramadan ini selalu kita berdoa, ya Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagiku, dan jadikanlah predikat takwa itu engkau sematkan di Ramadan ini. Amin, kata kita. Tapi ternyata pas waktu, nah ini perhatikan Pak, halo, disadari atau tidak, ini menjadi kebiasaan kita Pak. Ketika jelang Syawal, jelang Lebaran Idul Fitri, biasanya di sepekan jelang Idul Fitri itu pada sibuk itu orang nuker uang, Pak. Ya. Fenomena itu sangat lazim itu terjadi memang. Cuman yang ingin saya berbagi di sini, jangan sampai nilai puasa Ramadan dan nilai ibadah yang kita lakukan selama Ramadan dan doa tadi yang kita munajatkan kepada Allah itu jadi ternodai dengan gara-gara nuker uang. Loh, di mana salahnya nuker uang? Salahnya perhatikan. Jadi kalau secara fikihnya itu panjang, tapi kalau istilah beritanya headline-nya aja lah. Garis besarnya ingin saya sampaikan, kalau kita nuker uang, ya misalnya simpelnya aja hitungannya 100.000 deh, biar pecah jadi 5.000, 20, kan suka begitu tuh, ya. Kita tukarkan misalnya 100.000, 500.000 dengan pecahan tadi, ya. Kemudian misal dari 100.000 itu kemudian yang orang yang jasa menawarkan, ya, jualan itu, ya harganya misalnya 110.000 atau 120.000. Kalau seperti itu prakteknya, Pak, Bu, itu haram. Riba di situ. Riba itu, Pak.
Jangan nodain ibadah kita selama Ramadan itu dengan karena nukar uang, ada riba yang kita lakukan, walaupun dalihnya ini buat bagi-bagi adik-adik kita, anak-anak kita pakai uang yang lagi masih kenceng gitu ya. Jangan gara-gara itu, jangan gara-gara kebiasaan seperti itu nilai ibadah kita itu jadi ternodai. Riba, Pak. Dalam satu riwayat dikatakan minimalnya riba itu, minimalnya ganjaran riba itu paling minimal, Pak. Paling minimal itu seperti berbuat zina sama ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah. Naudzubillah. Itu kalau dalam catatan itu ada 10 tingkatan. Dosa-dosa riba itu. Yang paling bawah, yang terendah seperti berzina sama ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah. Ini yang jangan sampai terjadi, Pak. Jangan menjadi fenomena, menjadi kebiasaan yang justru malah merusak bangunan ibadah yang sudah selama sebulan kita rajut dengan begitu susah payahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga momentum Ramadan ini, di 10 Ramadan ini kita evaluasi ya. Jangan sampai yang kita sampaikan tadi dalam kajian ini itu terjadi pada kita perbaikin lagi. Nanti di 10 Ramadan pertengahan atau sisa Ramadan kedepannya sampai terakhir, mudah-mudahan benar-benar istiqomah senantiasa tidak menyimpang dari ketentuan syariatnya dalam melaksanakan ibadah, dan tentunya mengharapkan dan senantiasa mendapatkan ridho Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.